Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita mengagumi misteri kehadiran Tuhan di tengah kita. Dalam adorasi kita menyembah Tuhan Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Sebuah kehadiran yang istimewa dan sungguh-sungguh kehadiran yang menjadi puncak perayaan iman kita, Ekaristi. Setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi sesudah konsekrasi, imam selalu mengucapkan dan mengajak menyanyi untuk mengagungkan misteri iman kita. Ada beberapa pilihan seperti misalnya agunglah misteri iman kita. Apa artinya mengagungkan misteri iman kita? Betapa agung Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kita, dihadirkan dan ditampakkan melalui Yesus Kristus Putranya. Dan Yesus Kristus Putranya ini hidup 2000 tahun yang lalu di Palestina. Hidup sebagai manusia biasa, berkarya, namun kemudian sengsara menderita, wafat disalib, namun dibangkitkan Bapa. Dan dengan kebangkitannya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang mulia. Tetapi sebelum wafatnya, dia mengadakan perjamuan malam terakhir dan menetapkan Ekaristi sebagai simbol real, tanda yang real dari kehadirannya berupa roti dan anggur yang setiap perayaan Ekaristi itu dirayakan. Perayaan Ekaristi intinya adalah menjadi simbol yang paling real, bahkan secara paling istimewa, paling unggul dari cara kehadiran Tuhan untuk tetap hadir di tengah kita di sepanjang zaman ini. Agunglah misteri iman kita. Dengan perkataan ini, seperti dikatakan oleh Paus Benediktus ke-16 dalam anjuran apostolik Sacramentum Caritatis, beliau berkata, Ekaristi adalah suatu misteri iman. Dengan kata-kata misteri iman, itu kita memaklumkan misteri yang sedang dirayakan dan mengungkapkan kekaguman di depan perubahan substansial, perubahan esensial atau hakiki dari roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Suatu realitas yang melampaui segala pemahaman manusiawi kita. Kehadiran Kristus dalam rupa roti yang sekarang kita sembah dalam adorasi, saya tekankan kembali untuk menyikapi adanya tendensi atau kecenderungan sebagian umat yang puas dengan misa online, misa live streaming. Saking biasanya lama-lama kita menjadi familiar dengan misa online, dan sebagian umat sangat disayangkan justru dengan senangnya biasanya misa online ini. Lalu ketika gereja atau gedung-gedung gereja dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat dan sungguh-sungguh terukur, kesempatan diberikan kepada umat untuk hadir dalam misa di gedung gereja seperti biasanya tidak dimanfaatkan dengan baik. Beberapa
penelitian, beberapa sharing dari beberapa romo, khususnya di daerah Jogja mengatakan bahwa tingkat kehadiran waktu misa offline atau misa di gedung gereja dari umat yang sebenarnya diundang dan bisa hadir cuma 35% yang hadir. 65% umat tidak datang ke gereja. Ada yang alasannya karena takut ketularan. Padahal pengurus gereja itu sangat bagus. Sangat mengikuti ketetapan dan peraturan dari pemerintah, dari Satgas. Karena kita tidak mau gereja menjadi sumber atau menjadi tempat penyebaran virus itu. Tapi kalau orang takut ke gereja karena takut ketularan, mengapa orang-orang tidak takut pergi ke mall, pergi ke pasar, atau berkerumun di sekitar tetangga, kampung, dan seterusnya? Saya ingin mengajak keagungan kehadiran misteri Tuhan dalam perayaan Ekaristi yang dirayakan di gereja. Dan kemudian kita sembah dalam adorasi, itu kehadiran yang tak tergantikan. Bahwa misa offline, termasuk adorasi secara online itu sangat baik. Jawabannya iya, karena membantu kita berdoa dan kita pun mengalami kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan di tengah keluarga, di tengah 2 atau 3 orang yang berkumpul dalam namanya. Tuhan Yesus bersabda, "Aku ada di tengah-tengah mereka." Matius 18:20. Tetapi juga kehadiran Tuhan di dalam batin kita yang dalam Roh Kudus-Nya. Tuhan juga hadir di tengah kita. Tetapi kehadiran batin, kehadiran dalam doa seperti ini tidak pernah melebihi tingkat keistimewaan, keunggulan dari kehadiran Kristus dalam Ekaristi, dalam rupa roti dan anggur, yang dalam perayaan Ekaristi kita sambut langsung dalam komuni kudus. Maka marilah kita terus berusaha untuk rajin misa secara offline, misa di gedung gereja, jika itu dimungkinkan dan ada kesempatan bagi kita semua. Kita ingin melanjutkan adorasi kita sambil mengakui dan mengagungkan kehadiran Tuhan yang istimewa itu dalam sakramen Maha Kudus. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.